Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Belajar IPA pasti menyenangkan. Masih bersama dengan Bu Devi Rahmawati dari SMP Negeri 1 Permahan. Video kali ini yang akan kita bahas adalah materi cahaya pelajaran IPA kelas 8 semester 2. Ya. Coba kalian amati tampilan yang ada di bagian kanan ya. Di sini di gambar paling atas ada sebuah lilin yang sedang dinyalakan, di mana nyala api dari lilin tersebut nanti akan merambat ya secara lurus. Jika di depan lilin ini diberi suatu penghalang, maka nyala lilin tidak akan bisa menembus penghalang tersebut. Sedangkan gambar yang di bagian bawah ini ada benda dan ada bayangan. Kira-kira apa ya ini ya anak-anak ya? Kalau ada benda dan ada bayangan. Lebih jelasnya simak video sebelum kali kita ini sampai selesai. Materi dalam video kali ini kita memanjatkan doa, karena doa itu merupakan senjata orang mukmin ya. Dengan berdoa kita termasuk orang yang tidak sombong ya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu agar nanti juga dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini yaitu menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya. Setelah mempelajari atau menyimak video kali ini, kalian bisa mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, serta bisa melukis proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Kita bahas terlebih dahulu sifat-sifat cahaya. Cahaya itu memiliki sifat-sifat, diantaranya yaitu merambat lurus. Ini seperti yang sudah Ibu tampilkan di awal video ya, di mana ada sebuah lilin yang dinyalakan, kemudian diberi penghalang dan penghalangnya dilubangi, maka cahaya bisa merambat lurus. Ya, jika di depannya lilin tersebut penghalangnya tidak dilubangi, maka cahaya tidak bisa menembus penghalang tersebut. Kemudian sifat yang kedua dapat dipantulkan. Bagaimana cahaya bisa dipantulkan? Yaitu ketika cahaya mengenai suatu permukaan bidang, ya, maka cahaya tersebut akan dipantulkan. Dan pemantulan ini ada dua jenis, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya mengenai permukaan bidang yang tidak rata. Apa saja permukaan bidang yang tidak rata? Contohnya yaitu tembok, aspal, batang kayu, dan lain-lain ya. Sedangkan untuk pemantulan teratur itu terjadi jika cahaya mengenai permukaan bidang yang rata. Jadi yang rata ya anak-anak. Contohnya adalah cermin datar. Lebih jelasnya untuk membedakan antara pemantulan teratur dan pemantulan baur, amatilah tampilan di bawah ini. Ini ya. Ini pemantulan teratur jika cahaya mengenai permukaan yang rata. Kalau pemantulan baur, cahaya mengenai permukaan yang tidak rata, itu ya. Nanti cahaya pantulnya perhatikan berbeda. Baik, kita lanjut ke hukum pemantulan cahaya. Ya, kalau kalian sebelumnya sudah mempelajari materi bunyi, kalian pasti sudah mengetahui tentang hukum pemantulan bunyi. Nah, di cahaya ini juga ada hukum pemantulan cahaya. Ya. Hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius itu ada dua. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul cahaya. Jadi kalau kalian perhatikan antara hukum pemantulan cahaya dengan hukum pemantulan bunyi itu hampir sama ya. Bedanya di mana? Bedanya terletak di nomor 2.
Kalau nomor 1 antara hukum pemantulan bunyi dengan hukum pemantulan cahaya sama persis. Sedangkan di nomor 2 ini, kalau di hukum pemantulan cahaya, di sini disebutkan sudut datang cahaya dengan sudut pantul cahaya. Tetapi kalau hukum pemantulan bunyi, di situ tertulis sudut datang bunyi sama dengan sudut pantul bunyi, gitu ya. Bedanya di situ. Tapi hampir sama, ya. Ini yang A ini adalah sinar datang. Perhatikan panahnya ya anak-anak. Kalau arah panahnya menuju ke permukaan bidang, jadi seperti ini menuju ke permukaan bidang, maka ini disebut dengan sinar datang. Tetapi kalau arah panahnya menjauhi sinar bidang, itu disebut dengan sinar pantul. Jadi hukum pemantulan cahaya yang pertama tadi sudah disebutkan, sinar datang, sinar pantul, garis normal, itu terletak pada satu bidang datar. Kemudian yang kedua, sudut datang atau I itu besarnya sama dengan sudut pantul atau R. Ini harus kalian pahami. Kenapa? Karena nanti digunakan untuk melukis proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Ya, ini harus kalian pahami. Jadi sudut datang itu mengukurnya dari sinar datang dengan garis normal. Sedangkan sudut pantul mengukurnya dari garis normal dengan sinar pantul. Jadi sudut yang dibentuk antara garis normal dengan sinar pantul, gitu ya. Jadi bedakan dengan yang sebelah sini. Ini bukan sudut datang ya anak-anak. Jadi sudut datang itu adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal. Jadi yang sebelah sini, bukan yang ini, ya. Kemudian sifat cahaya berikutnya yaitu dapat dibiaskan, ya. Kalau kalian pernah mempraktekkan ya. Misalkan ada sebuah sendok atau sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, terlihat sendok atau pensil tersebut seperti patah, seolah-olah patah, padahal tidak. Itu adalah bukti bahwa cahaya akan dibiaskan jika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Dalam hal ini adalah udara dan air. Kemudian sifat yang berikutnya yaitu merupakan gelombang elektromagnet. Ya, perhatikan gambar ini. Ya, jadi di sini Ibu tampilkan ada panjang gelombang ya dari 10 pangkat min 5 nanometer sampai 10 pangkat 3 meter ya. Nah, di sini semakin ke kiri, jadi semakin ke sinar gamma, itu panjang gelombangnya semakin pendek. Tetapi energi yang dihasilkan semakin besar. Nah, manusia itu hanya bisa melihat cahaya di antara ini saja. Nih anak-anak. Nah, yang dikenal dengan istilah cahaya tampak. Jadi manusia itu hanya bisa melihat cahaya berkisar 380 nanometer sampai 750 nanometer. Itu yang bisa dilihat oleh mata manusia. Sedangkan kurang dari 380 atau lebih dari 750 nanometer tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Maka yang bisa dilihat dengan mata manusia ini dikenal dengan istilah cahaya tampak, di mana spektrumnya antara 380 sampai 750 nanometer. Kita lanjutkan. Ya, kita mulai belajar ke tujuan yang kedua yaitu pembentukan bayangan pada cermin datar. Sebelum kita mempelajari pembentukan bayangan pada cermin datar, kalian harus terlebih dahulu mengetahui bahwa cermin itu dibagi menjadi dua. Yang pertama cermin datar, yang kedua adalah cermin lengkung. Sedangkan cermin lengkung dibagi lagi menjadi dua yaitu cekung dan cembung. Ya, jadi untuk video kali ini, nanti yang akan Ibu bahas adalah pembentukan bayangan khusus pada cermin datar. Sedangkan pembentukan bayangan pada cermin lengkung akan Ibu bahas pada video selanjutnya. Oke, lanjut. Jika seberkah cahaya mengenai cermin datar, maka cahaya akan dipantulkan secara teratur. Ya, kenapa? Karena cermin itu permukaannya teratur, maka pemantulan yang terjadi adalah pemantulan teratur. Peristiwa pemantulan cahaya pada cermin datar menyebabkan terjadinya pembentukan bayangan benda oleh cermin. Nah,
Untuk bisa melukis pembentukan bayangan pada cermin datar, ada beberapa yang harus kalian lakukan. Yang pertama, siapkan buku tulis, penggaris, busur, pensil, penghapus, dan ballpoint atau spidol warna. Kenapa harus ballpoint atau spidol warna? Karena tujuannya ini untuk memudahkan kalian nanti membedakan antara sinar yang pertama dengan sinar berikutnya ya. Jadi kalian tidak bingung nantinya ya. Kemudian yang kedua, lukis sebuah sinar datang dari benda. Mohon maaf, sebelumnya kalian harus melukis bendanya tersebut, benda terlebih dahulu, kemudian baru lukis sebuah sinar datang dari benda tersebut menuju cermin, dan lukis juga sinar pantulnya. Berikutnya, ulangi langkah pertama dengan sudut yang berbeda. Kemudian yang terakhir, lukis perpanjangan sinar pantul tersebut di belakang cermin sampai berpotongan. Nah, perpotongan dari perpanjangan sinar pantulan itulah bayangannya. Lebih jelasnya di sini. Baik, sudah kalian amati ya, tadi tampilannya sekilas. Jadi langkah yang pertama, jangan lupa siapkan pensil, penggaris, busur, pulpen atau spidol warna ya. Tujuannya nanti kalau pakai spidol atau pulpen warna, nanti akan terlihat apa ini sinar datang dan sinar pantulnya dari masing-masing ujung ya. Baik. Yang pertama, buat dulu cerminnya. Cerminnya ini ya anak-anak, cermin datar. Gini ya, buat aja garis tegak lurus. Garis tegak, ini ya. Supaya nanti kalian tidak bingung mana yang bagian depan cermin atau mana yang bagian belakang cermin, nanti boleh kalian asir satu sisinya. Nah, misal seperti ini. Ini ya, diberi tanda. Maksudnya, yang ada tanda seperti ini, arsir seperti ini, berarti artinya adalah bagian belakang cermin. Ya, karena kalian pasti tahu cermin itu yang memiliki bagian bening hanya bagian depan saja. Bagian belakangnya itu buram. Ya, jadi kalau kalian melukis di buku tulis ya, jangan lupa satu sisi diberi tanda seperti ini untuk menunjukkan bahwa yang ada tanda ini adalah bagian belakang cermin. Langkah selanjutnya adalah lukis benda. Ya, di sini Ibu tunjukkan bendanya adalah berupa garis panah ini ya. Ini adalah bendanya. Ini benda ya. Kita mulai dari garis panah dulu. Nanti kalau kalian sudah mahir atau ahli, bisa diganti dengan benda yang lain. Nah, kalau sudah melukis benda, sekarang siapkan busurnya. Perlu kalian ketahui anak-anak, jika ingin melukis pembentukan bayangan pada cermin datar, setiap ujung ini, jadi di sini Ibu menunjukkan bayangan pada ujung atas dan ujung bawah ya. Jadi setiap ujung ini dibutuhkan minimal 2 pasang sinar. Ibu ulangi, setiap ujung dibutuhkan minimal 2 pasang sinar. Maksudnya apa 2 pasang sinar itu? 1 pasang sinar itu terdiri dari 1 sinar datang dan 1 sinar pantul. Jadi kalau tiap ujung butuh 2 pasang sinar, berarti tiap ujung itu membutuhkan 2 sinar datang dan 2 sinar pantul. Setiap ujung. Jadi kalau ujung atas ini ada 2 sinar datang dan 2 sinar pantul, maka yang bagian bawah juga 2 sinar datang dan 2 sinar pantul. Oke, kita lanjut. Sekarang gambar salah satu sinar. Contoh yang ini, yang gambar merah ini ya anak-anak. Yang berwarna merah ini gambar, seret. Ya, sampai mengenai cermin. Kemudian buat garis tegak lurus, pas di sini ya, buat garis tegak lurus dengan cermin. Karena itu adalah garis normal. Ini ya. Oke. Kalau sudah, gunakan busurnya. Ukur ini sudut yang dibentuk berapa. Ya, sudut yang dibentuk berapa. Kemudian sebelah kirinya garis normal juga beri sudut yang besarnya sama dengan yang sebelah atasnya garis normal. Ingat, hukum pemantulan cahaya yang kedua, sudut datang harus sama dengan sudut pantul. Kalau sudah,
dari sinar datang ini tarik garis sampai itu ya, sudut yang sudah kalian ukur tadi, tarik garis. Jangan lupa beri panah untuk menunjukkan bahwa yang meninggalkan cermin itu adalah sinar pantul. Dari sinar pantul ini diperpanjang ke belakang. Ya, diperpanjang ke belakang. Oke, kita sudah dapat satu pasang sinar. Oke, gambar lagi sinar datang yang kedua. Ini yang berwarna oranye ini ya. Oke, seperti ini. Beri panah untuk menunjukkan ini bahwa sinar datang. Kemudian buat garis tegak lurus dengan cermin. Ya, buat garis tegak lurus dengan cermin. Garis tegak lurus dengan cermin itu adalah garis normal ya. Kemudian ukur sudutnya. Sekali lagi ukur sudutnya. Misalkan di sini 30 derajat, berarti di sebelah bawahnya ini garis normal juga ukur 30 derajat. Ya, beri tanda. Misalkan di sini titik, kasih tanda titik. Nah, dari sini tadi, dari sinar datang sini tadi, tarik garis dengan sudut yang sudah kamu ukur tadi, tarik garis menjauhi cermin dan beri panah. Ini adalah sinar pantulnya. Dari sinar pantul kedua ini diperpanjang sampai berpotongan dengan sinar pantul, perpanjangan sinar pantul yang pertama sampai berpotongan. Ini ya. Nah, kita sudah melukis bayangan ujung atas. Jika sudah melukis bayangan ujung atas, kita beralih ke ujung bawah. Jadi pesan ibu kalau melukis itu satu-satu ya anak-anak. Tuntaskan satu pasang dulu, kemudian beralih ke sinar berikutnya. Jadi jangan membuat sinar datang 1, sinar datang 2, sinar datang 3. Jangan seperti itu. Nanti kalian bingung sendiri. Jadi tuntaskan terlebih dahulu satu sinar datang dan satu sinar pantul. Perpanjang sinar pantul. Baru beralih ke pasangan sinar berikutnya. Oke, kita ke ujung bawah. Kita buat sinar yang berwarna hijau muda ini. Kita buat sinar datang, beri panah untuk menunjukkan bahwa ini adalah cahaya datang. Ya, buat lagi garis yang tegak lurus cermin. Ini ya, garis yang tegak lurus cermin harus mengenai ujungnya sinar datang ini ya, anak-anak. Oke, buat tegak lurus. Kemudian ukur pakai busur, misalkan ini 45 derajat, berarti ukur lagi yang atasnya garis normal 45 derajat juga. Dari ujung sinar datang ini kita tarik garis. Nah, berarti ini adalah sinar pantulnya. Dari sinar pantul kita perpanjang ke belakang cermin. Seret, ya. Oke. Nah, sudah dapat satu pasang sinar di ujung bawah, kita buat lagi satu pasang sinar berikutnya yang berwarna hijau tua ini. Kita buat, kita tarik garis. Ini ya, beri panah, jangan lupa. Kemudian buat garis tegak lurus. Ukur sudutnya. Ya. Yang atas juga diberi sudut yang sama. Kemudian tarik garis. Nah, ini adalah sinar pantulnya. Perpanjangan sinar pantulnya sampai berpotongan dengan perpanjangan sinar pantul yang hijau muda tadi. Nah, nanti akan bertemu di sini. Ini adalah bayangan dari ujung bawah. Kalau sudah, bentuklah bayangan sesuai dengan bendanya. Ya, nih. Itu ya anak-anak. Jadi nanti kalau kalian melukis proses pembentukan pada cermin datar, kamu bisa melihat lukisanmu itu sesuai dengan teori atau tidak. Lihatlah. Kalau bayangannya tingginya sama dengan tinggi benda, berarti cocok. Ya, karena sifat bayangan pada cermin datar itu tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Kemudian ukur juga jarak benda ke cermin. Kalau sama dengan jarak cermin ke bayangan, maka betul jawaban lukisan kalian. Ya, jadi bayangan pada cermin datar itu memiliki sifat diantaranya jarak bayangan yang sama dengan jarak benda, kemudian tinggi bayangan yang sama dengan tinggi benda. Selain itu juga memiliki sifat maya,
tegak, sama besar, kemudian posisi bayangan berlawanan dengan posisi benda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya coba kalau kalian bercermin ketika menggunakan seragam ya anak-anak. Di seragam itu kan ada bed atau lokasi. Coba kamu perhatikan bed yang ada di seragam yang sedang kamu pakai dengan bayangan yang terbentuk. Bagaimana posisinya? Selanjutnya di sini ada cermin 1000 bayangan. Di sini Ibu tampilkan ada gambar ya anak-anak. Perhatikan ada beberapa bayangan yang terbentuk ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, mungkin kalian ketika belanja di supermarket ya anak-anak, di bagian atas itu biasanya banyak sekali cermin ya yang akan menghasilkan banyak bayangan. Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu bisa terjadi jika ada 2 buah cermin datar atau lebih ya. Nah, di sini Ibu tampilkan 2 buah cermin datar diletakkan saling berhadapan dan mengapit sudut tertentu. Nah, kita dari 2 cermin yang diletakkan saling berhadapan dan mengapit sudut tertentu, kita bisa menghitung jumlah bayangan yang dihasilkan. Caranya bagaimana? Caranya pakai ini, rumus ini. N sama dengan 360 derajat per theta. Ini bacanya theta ya anak-anak, ini simbol theta dikurangi 1 ya. Misal gambar di atas ini sudut yang dibentuk adalah sudut antara cermin 1 dengan cermin 2 ini yang sudut yang dibentuk adalah 120 derajat ya, tinggal kita masukkan. Berarti 360 derajat dibagi 120 derajat dikurangi 1. 360 dibagi 120 kan 3, dikurangi 1 hasilnya 2. Maka bayangan yang dihasilkan nanti pasti ada 2. Bisa Ibu sampaikan, semoga kalian bisa memahami materi pada video kali ini. Tidak lupa kita ucap alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga ilmu atau materi yang Ibu sampaikan pada video kali ini bermanfaat kepada kita semua. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.